Cerita ini diangkat dari pengakuan anonim mantan karyawan kantor ekspedisi di Jawa Tengah. Soleh, pemuda 25 tahun, baru 6 bulan kerja sebagai OB di kantor ekspedisi. Tapi karena kerajinannya, kejujurannya, kesigapannya, ia dilirik atasan dan dia segera diangkat sebagai supervisor. Tapi Yanto, sang manajer, diam-diam menyimpan rasa kesal. Bagi Yanto, naiknya Soleh terlalu cepat. Ia merasa tergeser wibawanya oleh anak baru yang menurutnya pintar cari muka. Pada suatu pagi, Yanto memanggil Soleh secara pribadi. Yanto memberi tugas pribadi kepada Soleh, yaitu dia meminta Soleh mengantar paket kepada seseorang yang begitu penting. Tanpa curiga, Soleh hanya mengangguk sembari menerima kardus kecil dibungkus kain kafan putih lusuh. Ia memang begitu patuh pada atasannya. Tanpa tanya lebih lanjut, dia menerima alamat tujuan. Di situ tertulis Desa Tunggala. Ya, desa terpencil yang belum pernah ia dengar namanya. Berbekal motor kantor, Soleh pun berangkat. Perjalanan pun awalnya mulus, hingga dia memasuki kawasan hutan karet. Dan tiba-tiba matahari pun seperti menghilang di balik kabut. Setelah beberapa kilometer masuk hutan, tiba-tiba ban motornya bocor. Aneh, padahal masih baru. Di tengah kebingungan, tiba-tiba muncullah seorang kusir delman tua dengan wajah pucat yang menawarinya tumpangan ke desa Tunggala. Delman pun melaju pelan. Di sisi kanan jalan, tampak pemakaman tua berlumut. Batu nisannya miring semua. Tiba-tiba Soleh melihat sosok wanita tua duduk di salah satu nisan. Tapi saat Soleh berkedip, sosok itu tiba-tiba lenyap. Perjalanan makin janggal, hutan terasa berputar. Soleh merasa seperti telah berkeliling di tempat yang sama. Akhirnya ia pun diturunkan oleh sang kusir. Di sebuah gerbang kayu raksasa bertuliskan "Selamat datang di Desa Tunggala." Dengan ragu, sambil berdoa dalam hati, Soleh pun masuk. Ia berjalan kaki menyusuri jalan tanah becek. Desa itu sepi, rumah panggungnya reot, tapi masih berdiri. Tak ada ayam, tak ada anak kecil, bahkan tak ada angin. Tiba-tiba langkahnya terhenti di sebuah pemakaman tua. Di situ dia melihat belasan sosok berkepala tertutup kain. Tubuhnya kaku berdiri membentuk lingkaran. Dia juga melihat di tengah lingkaran seseorang duduk dengan posisi tangan terikat, mulutnya disumpal, tapi matanya memohon tolong seperti sebuah ritual yang sedang berlangsung. Tiba-tiba mereka semua serempak menoleh ke arah Soleh, padahal tak satu pun dari mereka punya wajah, hanya rongga hitam kosong di matanya. Soleh pun terkejut. Tiba-tiba salah satu dari mereka menunjuk ke arah Soleh dengan tangan penuh darah dan berkata bahwa amanat dari Tuan Yanto sudah sampai. Amanat dari Tuan Yanto sudah sampai. Soleh berdiri mematung. Di depannya belasan orang berjubah hitam. Darah seolah membeku. Ia sadar bahwa pria terikat itu adalah sosok yang mirip dirinya. Soleh pun mundur terhuyung, tapi kakinya berat seolah ada yang menariknya dari bawah tanah. Entah ini mimpi atau nyata, tapi Soleh melihat tangan-tangan merayap dari balik rerumputan menyentuh betisnya. Dalam kepanikan, ia menjatuhkan paket yang tadi dibawa. Kain kafan yang membungkusnya pun terbuka. Di situ, Soleh melihat sebuah boneka kayu kecil berbentuk manusia dengan wajah mirip dirinya sendiri terpahat di sana. Matanya terbuka sendiri dan menangis darah. Dalam ketakutan dan kepanikan yang mendalam, Soleh pasrah. Dia pun memejamkan mata. Dia membaca doa dalam hati, memohon perlindungan dari Allah agar dilindungi dari setan yang terkutuk. Tiba-tiba kabut putih tebal muncul entah dari mana. Suasana berubah dingin dan juga senyap. Dari tengah kabut muncullah sesosok lelaki tua berjubah putih berdiri di hadapan Soleh. Pria itu menghampiri Soleh sambil mengulurkan tangan dan juga berbisik lirih, "Cepat anak muda, pergilah dari tempat ini. Ikuti kakimu, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang." Dengan sisa tenaga, Soleh menuruti perkataan pria tua itu. Soleh pun berdiri menembus kabut, berlari sekencang-kencangnya, sekuat tenaga tanpa menoleh. Sementara itu, para penyembah berjubah hitam masih terpaku. Mereka dikelabui sosok ilusi Soleh yang sebenarnya adalah kodam Soleh yang muncul karena amal kebaikan yang telah menyelamatkan tuannya. Kabut makin menebal, dunia terasa kabur, hingga akhirnya Soleh tak kuat lagi. Tubuhnya limbung dan akhirnya dia pun terjatuh di tanah becek yang dingin. Saat dia membuka mata, sinar matahari menembus celah pepohonan. Aroma kopi dan kayu bakar menyentuh hidungnya. Di
hadapannya seorang lelaki tua tengah menyeduh kopi. Soleh duduk terhuyung menatap sekeliling, sebuah warung kayu sederhana di tengah hutan. Lelaki itu pun bercerita bahwa dia menemukan Soleh sedang pingsan di pinggir hutan. Pemilik warung itu pun bercerita, dulu Desa Tunggalan adalah sarang sekte pemuja setan yang rutin melakukan ritual tumbal. Hingga suatu malam gempa besar mengguncang dan menelan seluruh desa. Tapi meskipun desa itu sudah mati, energi jahatnya masih tersisa, bahkan masih saja ada orang yang datang ke sana untuk mencari pesugihan. Bahkan banyak sekali yang tidak bisa keluar dari sana. Soleh akhirnya pulang dengan selamat. Tapi sejak saat itu, tak lama kemudian, kabar duka datang. Yanto, sang manajer, meninggal dalam kecelakaan tragis saat dinas keluar kota. Mobilnya ditemukan jatuh ke dalam jurang ke arah portal menuju Tunggalan. Bahkan banyak yang bilang dialah yang akhirnya menjadi tumbal sesungguhnya.